Besoknya gue suka bola. Besoknya lagi gue suka nonton film. Besoknya lagi gue suka nonton reaction gitu. Gue suka meme. Jadi tiba-tiba berubah drastis gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Calon Kades ya. Jadi di sini tuh gue gak bakalan konten ya. Jadi lebih ke sharing aja, sharing tentang pengalaman gue konten di YouTube yang dimulai pas sebelumnya sih sebenarnya udah lama sih ya, dari sebelum gua pulang dari Bali. Gua sebelumnya kerja di Bali gitu, di salah satu minimarket gitu. Terus gua pulang dan berusaha nyempetin, emang gua punya waktunya ini, jadi gua manfaatin untuk bikin konten walaupun konten gua masih belum tahu arahnya mau kemana. So jadi belum berarti kita harus menyerah ya guys. Karena banyak orang pun pasti sebelum angka 2 dan angka 3 itu pasti melewati angka 1 dulu. Oke. Jadi intinya harus mulai dulu itu menurut gua. Jadi walaupun gua gak tahu gua harus kayak gimana, harus pakai channel kayak gimana, kontennya apa, isinya gimana, bahasnya apa, I don't know, gak tahu, bingung. Dan gua fokusnya YouTube tuh baru kemarin ya, kayaknya bulan Oktober, Novemberan kayaknya. November gua udah mulai fokus lagi. Bentar gua cek dulu di sini. Di sini tuh gua ini guys, gua bergabung tuh 25 Desember tahun 2022. Oke. Jadi di sini tuh gua mulainya tuh tahun 2022. Dan sekarang udah tahun 2025 mau ke tahun 2026. Dan lu tahu berapa subscriber gua? Ya. 600. Gani. Kalian bisa lihat. Gimana? Sulit juga sih. Gua dulu mikirnya konten tuh segampang itu, dan yang penting lu konten, tapi ya enggak bisa. Kadang-kadang sulit juga kita nyari subscriber, sulit nyari jam tayang, sulit. Dan lu tahu berapa konten gua yang nonton paling banyak tuh berapa ya? 400-an kayaknya kalau video longnya. Sampai 100-an kayaknya. 400 ya, 400. Dan terakhir gua upload tuh yang nonton cuman 13 orang. Ada yang salah? Kayaknya iya. Tapi apa? Gua gak tahu. Gak tahu di isinya, gak tahu di thumbnailnya, gak tahu di apa. Tapi gua terus berusaha memperbaiki konten gua. walaupun gua gak tahu nanti ke depannya kayak gimana, itu bakalan naik atau enggak, gua gak tahu. Dan yang gua rasain setelah nyobain YouTube ya, konten di YouTube, ternyata di YouTube itu tuh kadang-kadang kita pusing guys. Pusingnya itu kita nentuin niche-nya dulu. Nah, gua lihat di beberapa akun dia bilangnya tuh kalau misalkan lu mau bikin konten itu harus tahu targetnya siapa dan harus kayak gimana, dan cara penyampaiannya mau kayak gimana, lu mau di posisi sebagai siapa gitu loh. Nah, itu. Jadi sebelum lu terjun ke dunia konten YouTube, jadi lu tuh harus tahu dulu siapa diri lu dan siapa target orang-orang yang mau lu jadiin audiens. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai lu langsung tiba-tiba terjun aja, ya jangan. Nah, nanti kayak gua pusing, nggak tahu siapa yang mau nonton. Tapi di sini gue udah pusing banget, jadi gak tahu konten apa ya. Jadi intinya gue di sini cerita aja, cerita sama kalian. Itu yang gue rasain tuh, kesulitan mencari niche yang cocok dengan diri gue. Jadi gak tau, gue udah nyobain mukbang lah, gue udah nyobain nge-game, udah sampai 5 jam 6 jam pun gue masih udah hajar kemarin gitu. Terus apalagi gue udah ngebahas alur cerita film pun gue udah, tapi hasilnya masih kayak gimana, masih gitu-gitu aja. Jadi gak tahu apa yang mau gue bahas gitu loh. Kayak udah gak ada pilihan lain gitu, tapi gak tahu. Jadi gue di sini yang penting gue sharing aja di sini, sharing sama kalian gitu. Ada yang pernah ngerasain gak pas kalian konten gitu kayak kesulitan mencari ide konten, bukan ide konten sih, kayak niche konten. Kadang
Gue mikir reaction gampang, iya emang gampang. Tapi tergantung juga. Kalau misalkan kalian gak bisa ketawa-ketawa kayak ngajak orang lain ketawa kan sulit juga. Kayak gitu. Kadang orang beda-beda guys. Orang-orang tuh ada yang gampang senyum, gampang kayak bawa orang lain tuh positif gitu. Kalau gue kayaknya gak bisa itu kayak gitu. Gak terlalu receh gue orangnya. Kadang-kadang gue serius, kadang-kadang gue biasa aja gitu. Lihat selucu apapun paling gue cuma bisa senyum-senyum dikit doang. Udah itu udah. Emang sesepi itu kayaknya. Udah gak ada lagi guys. Cuman karena gue gak ada teman ya, gak ada teman yang real life gitu, kayak sulit banget gue cari teman yang real life. Jadi gue cuman bisa ngobrolnya sama kamera gini. Gue lebih nyaman kayak gini. Tapi ya lu tau lah kalau misalnya konten kreator cuman ngomong-ngomong kayak gini, kayaknya gak bakal ada yang like gitu. Gak bakalan ada yang nonton juga. Tapi ya gue just do it aja. Siapa tahu bisa jadi teman curhat kalian. Wow. Ya kayak gitu dah. Itu yang jadi permasalahan ya. Terus pikirin lagi kalau misalkan kalian udah mau terjun ke dunia konten tuh, kalian harus rajin-rajin riset kayaknya. Riset apa yang lagi booming sekarang gitu. Tapi yang cocok juga sama posisi kalian gitu. Jangan sampai kalian maksain diri untuk terjun ke salah satu konten yang emang kalian tuh gak mampu dan gak cocok di situ gitu. Misalkan nih yang biasanya gak bisa ngomong di depan kamera, tiba-tiba lu ngomong di depan kamera gitu kan. Maksain diri, itu bukan diri lo gitu. Terus kayak gimana gitu. Ya berarti cari alternatif lain. Kayak ibaratkan ya, kalau emang lu tampil di kamera malah makin jelek, maksudnya tuh kayak lu makin gemeter atau makin gak pede, mending lu bikin kayak background dibikin di voice over aja, nah baru lu bikin kayak gitu. Itu sih menurut gua yang paling harus lu pikirin dulu. Terus udah nyiapin apa yang mau lu bikin, terus lu tuh harus tahu skill lu di mana gitu loh. Skillnya di mana? Kayak kalau misalkan lu jago main game, atau misalkan lu bisa bisa jago kayak Kairi mungkin, kayak yang lain kayak Lemon, kayak Is No Limit, ya mungkin lu bisa terjun di game. Atau mungkin kalau yang mau lucu, mau jadi pascol boleh gitu kan, yang lucu-lucu. Bujang enam ini guys, modal gini-gini bujang enam ini. Apa gini-gini balerik bujang enam? Apa gini-gini bujang enam? Ayo bertumbuh kita pak. Balerik dari anak-anak. Mau jadi jangkrik itu bisa juga kayak gitu. Kabur aja. Habis itu kita mau mati kan, kita mau mati nih kan. Nah, kita mau mati, tetapi nggak jadi hidup ya, jadinya mati. Nah itu maksud aku. Terus kemana bang? Agak keluarin sedikit ya kan, agak keluarin sedikit terus login app. Terus apa lagi bang? Ya itu tuh baru 2. Terus harus punya keinginan yang tinggi ya. Karena nge-YouTube itu kalau misalkan lu tuh kalau misalkan emang pengen fokus di YouTube ya, dan lu pengen jalur yang real, yang murni gitu, Itu susahnya minta ampun guys. sulit banget kalau misalkan lu mau tembus menjadi jangan FYP deh, minimal yang nonton 1000 deh. Sulit banget. Terus kayak gimana? Padahal udah pakai tag, udah pakai hook mungkin udah, atau mungkin materinya ini juga udah, tapi ya emang perjalanannya seperti itu guys. Gak ada yang tiba-tiba langsung booming gitu kan, kecuali you bikin sesuatu yang kontroversial, lah baru itu bisa kayak gitu. Dan apalagi kalau misalkan kalian gak kuat di sana, emang agak sulit. Kalau misalkan kalian gak kuat dengan mental, apalagi sampai kalian langsung keluar untuk beli subscriber, beli jam tayang demi monet. Tapi kalian juga harus pikirin dulu nih, selepas monet ya. Karena sebenarnya yang menurut gua ya, yang paling sulit itu adalah konten lu selepas monet. Nah, konten lu tuh mau dibawa kemana gitu. Jangan sampai setelah lu udah monet, udah punya, mungkin udah bisa monet lah ya, udah dapat dolarnya, tapi lu bingung kayak gimana kelanjutannya, mau kayak gimana, karena gak punya audiens sama sekali dan gak ada yang dengerin gitu.
ya buat apa gitu. Jadi gak ada yang instan bro gitu, kecuali kalau lo udah punya nama baru. Semisal nih Pilmei kalau bikin video di YouTube udah banyak, tinggal dia simpen link YouTube di TikTok, dia udah banyak yang pindah ke YouTube juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan lo belum punya branding diri, sulit, bener-bener sulit gitu. Apalagi kalau gue yang emang idenya banyak tapi eksekusinya gak tahu harus kayak gimana, kayak gitu. Udah nyanyi lah, apalah, pusing gitu guys. Jadi itu beberapa tips kalian buat yang mau terjun ke dunia YouTube gitu. Jadi gak ada yang instan, semuanya itu harus ada usahanya. Dan jangan lupa terus-terusan berinovasi dan cari perbaikan buat konten lu sendiri gitu. Harus dibawa kemana lu itu konten, dan lu mau dikenal sebagai apa gitu di dunia konten YouTube ini gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih gitu. Dan sekarang gua yang mau ambil nih di langkah sekarang gitu ya, gue mau cari yang emang nyaman dengan diri gue gitu. Dan gue emang suka ngomong gini gitu. Gue suka ngomong, gue suka ditanya gitu, pendapat apa, A, B, C, D kayak gitu, gue suka. Tapi kalau misalkan gue harus di satu bidang, gue gak bisa guys. Gak bisa gue. Misalkan nih, hari ini gue suka game, besoknya gue suka bola, besoknya lagi gue suka nonton film, besoknya lagi gue suka nonton reaction gitu, gue suka meme. Jadi tiba-tiba berubah drastis gitu. Jadi itulah mungkin curhatan gue sebagai YouTuber pemula ya, yang konten pemula ya kayak gini lah. Jadi buat kalian yang baru terjun di dunia konten, yang baru terjun di dunia YouTube, ya jangan patah semangat, terus aja bikin konten walaupun gak ada penonton, ya it's okay. Ini dan konten itu gue bikin karena buat nyemangatin diri gue sendiri. Dan kalau misalkan emang ada yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe juga ya. Karena selain gratis, itu bisa membantu menumbuhkan mood gue. Nice. Biar nggak bunuh diri ya karena masalah konten ini. Oke, so dari gue gitu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya.